Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah dalam ibadah sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, tidak lupa masih dalam suasana bulan Syawal, kami mengucapkan berdoa wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin selama kita bersama barangkali ada khilaf, ada kesalahan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah memasuki haji ini. Terakhir kita sudah masuk. Siapa saja yang diwajibkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Kemudian hari ini kita akan masuk kepada amalan-amalan haji. Amalan haji ada yang disebut dengan rukun haji, ada yang disebut dengan wajib haji, dan ada yang disebut dengan sunnah haji. Rukun haji adalah amalan yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Kalau wajib haji adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan. Seandainya tidak dikerjakan, maka diganti dengan membayar dana. Yang ketiga adalah sunnah haji, amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji, tapi jika tidak dikerjakan tidak berdampak apapun, tapi mengurangi kesempurnaan dari ibadah haji kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Ihram itu adalah mulai niat haji atau mulai niat ihram. Pakaian yang disebut pakaian ihram, tapi niatnya itu disebut dengan ihram. Ketika kita sudah sama dengan sholat, kalau kita sudah mau Allahu Akbar, niat sholat dan seterusnya, Allahu Akbar, itu disebut niat sholat. Nah, dalam haji disebut dengan ihram. Ditandai dengan kita membaca, ada beberapa versi, di antaranya adalah labbaik Allahumma umratan, kalau labbaik Allahumma hajjan. Boleh juga dilafalkan dengan nawaitul hajja wa ahramtu bihi billahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau haji, kalau umrah, ya, karena dalam bahasa Arab
umroh, panas, haji, lakukan. Kalau kita sudah mengucapkan itu, sudah ngomong nawaitul hajja wa haramtu fihi, maka berlaku seluruh larangan ihram. Apa saja larangan ihram? Tidak boleh dibagi laki-laki, tidak boleh menggunakan yang sering disebut dengan pakaian berjahit. Pakaian berjahit maksudnya apa sih Pak? Itu istilah saja sebenarnya, yaitu pakaian yang membentuk tubuh kita. Jadi kan saya pakai baju, ada bentuk tangan, bentuk tubuh, bentuk kaki. Jadi berjahit, pakaian yang nyambung. Saya punya kain, saya sambung menjadi satu, itu namanya pakaian berjahit. Pakaian tidak berjahit bagaimana? Yang polos, kayak anduk gitu ya. Anduk itu kan hanya begini saja. Pakaian tidak berjahit, meskipun dijahit pernahnya, bukan itu maksudnya. Jadi hanya dua helai kain, kain untuk sarung, ditutup buat sarung, kain yang untuk selendang. Kok bisa begitu? Nurut sama Allah disuruh begitu ya begini. Ibadah itu begitu, nggak banyak tanya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Yang penting laki-laki harus begitu. Pakai celana dalam melanggar, tak boleh. Pakai kaos kaki melanggar. Pakai peci tak boleh pakai peci. Jadi kepalanya dibuka. Khusus laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, tidak boleh menutup kepala. Kalau perempuan beda lagi. Kalau perempuan pakaian ihramnya adalah layaknya muslimah, biasa menutup seluruh aurat kecuali muka dan tangan tidak boleh ditutup. Muka dan telapak tangan tidak boleh ditutup kalau sedang melakukan ihram. Kemudian tidak boleh nyisir rambut. Tidak boleh nyisir rambut. Kenapa Ustaz? Sekolah itu Allah yang nyuruh. Nyisir rambut melanggar. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Berarti sabun wangi tidak boleh, minyak wangi tidak boleh, parfum wangi tidak boleh. Tidak boleh menutup, pakai sepatu yang menutup telapak kaki bagi laki-laki tidak boleh. Berarti hanya dua helai kain saja yang menutupi tubuh seorang laki-laki ketika ihram. Nah, masih tentang ihram, hadirin rahimakumullah. Kapan kita boleh melakukan ihram haji? Dalam Al-Quran disebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Kita sah niat haji kalau sudah memasuki bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Tidak boleh haji bulan Muharram, tidak boleh. Dulu ada seorang ilmuwan profesor doktor mengusulkan, sekarang dia menjadi profesor Indonesia itu ya, haji itu daripada hilang di bulan haji, bisa diperlebar bulan haji itu, bisa bulan Muharram, bulan Safar. Kata umat yang lain, sok itu berangkat sendiri. Siapa yang ngurusin haji bulan Muharram? Tidak ada. Itu sudah ditentukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau niat haji mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah rukun haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Yang ketiga adalah tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima adalah tahallul, yang ditandai dengan mencukur rambut bagi laki-laki. Disunahkan yang afdal dicukur semuanya. Boleh hanya 3 helai rambut boleh. Tapi sunnahnya semuanya. Hanya itu rukun haji. Saya ulangi, ihram, kemudian wukuf, tawaf, sa'i, kemudian tahallul yang ditandai dengan mencukur rambut atau memotong sebagian rambut. Dan seluruh rangkaian ibadah haji itu dikerjakan di Makkah. Tidak ada rangkaian ibadah haji di Madinah. Di Madinah tidak ada amalan haji. Di Madinah itu sifatnya hanya berziarah kepada Rasulullah
Rasulullah, melakukan banyak ibadah di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua amalan ibadah haji ada di Mekah Mukarramah. Nah, kemudian hadirin rahimahumullah, kita masuk lagi ke ihram. Ihram itu disyaratkan atau termasuk wajib haji. Ihram rukun, tapi pelaksanaan ihram itu mulai dari mana? Mulai dari yang disebut dengan miqat. Miqat itu adalah tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Kalau sudah berada di tempat situ harus sudah niat ihram. Kalau nggak niat ihram, melewati tempat itu belum niat ihram, belum pakai ihram, maka dia melanggar dan wajib membayar. Ada tempat namanya Yalamlam. Biasanya jamaah haji Indonesia itu kalau tur di Jeddah itu melewati tempat namanya Yalamlam. Yalamlam ini seharusnya lewat Yalamlam harus sudah niat haji, niat umroh atau niat haji. Kalau dari Madinah ada tempat namanya Bir Ali. Kalau sudah sampai Bir Ali harus sudah niat haji dan pakaian atau niat umrah atau niat haji dengan menggunakan pakaian ihram. Hadirin rahimahumullah, cara melakukan ibadah haji pada tiga. Ada yang disebut dengan haji tamattu, ada yang disebut dengan haji ifrad, ada yang disebut dengan haji qiran. Awas jangan qiran, bukan qiran. Tamattu, ifrad, qiran. Itu semua petunjuk Nabi, kita nggak punya pilihan. Tamattu, ifrad, qiran. Haji tamattu itu bagaimana? Haji tamattu itu begini. Kita ke Mekah umrah dulu, baru nanti kalau sudah hari H kita niat haji. Ini biasanya dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia kloter pertama itu kira-kira kalau sekarang mulai tanggal 24 Mei sampai tanggal 10 Juni itu kloter pertama. Jamaah haji Indonesia berangkat dari Indonesia langsung ke Madinah. Di Madinah ngapain? Di Madinah adalah ziarah kepada Rasulullah dan banyak melakukan ibadah di masjid. Kira-kira 9 sampai 10 hari kemudian dari Madinah berangkat ke Mekah. Ini masih di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah. Dari Madinah berangkat naik bus, sampailah di tempat namanya Bir Ali. Ada masjid di sini. Di Bir Ali ini langsung ihram, tapi ihramnya umroh, tidak ihram haji. Niat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu bihadillahi ta'ala. Setelah niat dan pakai ihram bergerak dari Bir Ali kira-kira sekitar 5 sampai 4 jam sampailah di Mekah. Lalu di Mekah melakukan apa? Melakukan tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Umrohnya sudah. Kan ini masih bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah kira-kira masih tanggal 15, lanjut terus sampai dengan bulan bulan Dzulhijjah, masih pakaian biasa. Karena ihramnya sudah selesai. Jadi kalau sudah tahallul, maka kita sudah tidak berlaku lagi ihram, sudah selesai dari umrah, maka kita pakaian biasa. Bulan Dzulhijjah datang, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Dari hotel masing-masing pakaian ihram. Langsung niat labbaik Allahumma hajjah atau nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tanggal 8 kalau jamaah Indonesia langsung digeser dari Mekah, diantarin bus ke Arafah. Sebenarnya itu disunahkan dulu mampir ke Mina,
tapi tidak diambil oleh pemerintah Indonesia, khawatir terlambat, jadi nggak diambil sunnahnya. Jamaah haji pemerintah Indonesia nggak mau resiko langsung dari Mekah langsung dianterin ke Arafah, karena yang haji bukan hanya orang Indonesia, Pak. Kira-kira 2 juta orang. Nanti kalau macet bisnya nggak ke Arafah malah lewat hajinya. Maka pemerintah Indonesia tidak mau resiko langsung dari Mekah setelah pakai ihram niat langsung digeser ke Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ini kapan mulai wukufnya? Yaitu ba'da zuhur. Kalau sudah ada zuhur, maka disitulah waktu wukuf. Rukun haji wukuf. Wukuf itu dalam mazhab Syafi'i tidak harus sampai malam. Tapi mazhab yang lain harus mulai dari siang sampai merasakan maghrib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i 1 jam boleh, 2 jam boleh, 3 menit boleh, 4 menit boleh. Yang penting setelah zuhur ada dan berada di tempat namanya Arafah. Silakan mau zikir, mau ngaji, tidak ada batasan. Yang penting zuhur tanggal 9 Arafah harus berada di Arafah. Kalau nggak ada, tidak sah. Harus punya ilmu, Pak. Haji itu punya ilmu. Pas 9 Arafah melayang kemana-mana, enggak saja. 9 Arafah harus di padang Arafah, atau 9 Dzulhijjah harus di padang Arafah. Apa itu aja? Zikir, berdoa, ngaji, silakan. Nanti kita sudah masuk ke rukun yang kedua. Nah, wukuf di Arafah sampai maghrib biasanya. Maghrib, kemudian dari Arafah diangkut bis menuju tempat namanya Musdalifah. Musdalifah ini bukan rukun haji tapi wajib haji. Nginep di situ doang. Berada di Musdalifah sampai pertengahan malam. Ngapain? Ya, dikit doang. Jadi haji itu berat. Amalan fisik itu berat, bergerak terus. Itu yang kurang sehat. Sakit betul itu, Pak. Itu di padang Arafah, bukan di hotel, itu padang hasilnya panas. Kemudian malam ini kita sudah malam 10 berada di Musdalifah sampai jam 12 malam. Di situ sambil persiapan mengambil kerikil, kerikil untuk membalas, untuk melempar jumroh. Nah, tanggal masih malam 10 setelah melewati tengah malam, geser lagi ke mana? Ke Mina. Geser lagi ke Mina. Untuk apa ini? Tanggal 10 Dzulhijjah, di saat umat Islam melakukan Idul Adha, ada amalan haji yang dikerjakan, yaitu melempar jumroh Aqobah. Jadi ada tempat melempar jumroh namanya Aqobah. Kita melempar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Melempar jumroh Aqobah tanggal 10 termasuk wajib haji, bukan rukun haji. Kalau nggak dikerjakan, membayar dendam, dilempar. Kemudian lanjut nginep di Mina. Di Mina. Nah, kalau sudah melempar jumroh, kita melakukan tahallul, cukur rambut. Maka kalau sudah melempar jumroh Aqobah, kita sudah tidak berlaku lagi larangan ihram. Kalau sudah tahallul, boleh ganti baju biasa. Larangan ihram tidak berlaku lagi kecuali satu buah yang masih berlaku, yaitu tidak boleh berhubungan suami istri. Wayahnya, awas yang haji bareng istrinya yang sabar, Pak, ya. Belum boleh. Pelanggaran berat. Kalau hubungan suami istri pelanggaran berat, harus dibeli ontak. Berapa itu? Awas. Tanggal 10 di Mina, nginep malam 11. Ada tempat di Mina, di tenda-tenda itu, Pak. Bukan di hotel, di tenda-tenda yang begitu panas. Jadi di angin yang kencang itu ya nginep di situ tanggal 11. Nanti kita pada tanggal 11 melempar jumroh juga, tapi jumroh ketiga-tiganya, jumroh ula, jumroh wusta, jumroh Aqobah, lempar. Masing-masing jumroh dilempar 7 kali.
Tanggal 11 masih di Mina, nginep lagi sampai tanggal 12, melempar lagi jumroh bulan Wusta Aqobah. Kalau sudah melempar jumroh tanggal 12, kita selesai balik ke Mekah melakukan tawaf dan sa'i. Kalau sudah melakukan tawaf dan sa'i, maka selesailah pekerjaan haji. Tinggal nanti kalau mau meninggalkan Makkah, kita hanya tawaf wada, maka selesailah haji kita. Jadi inti hari hanya haji adalah tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 Dzulhijjah. 4 hari 4 sebenarnya haji. Tapi kalau tanggal 12 belum keluar dari Makkah, maka punya kewajiban lagi namanya nginep di Mina sampai tanggal 15. Maka cepat-cepat tanggal 12 siang sebelum maghrib harus sudah keluar dari Mina menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Itu bayangan ibadah haji sebentar. Tapi pemerintah Indonesia, jamaah haji Indonesia dalam rangkaian ibadah haji diberikan waktu